Akhirnya Manchester United kembali meraih 3 poin. Selamat, 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 selamat. Ya ini apa ya? Menyenangkan lah rasanya Manchester United bisa kembali meraih kemenangan yang sangat meyakinkan dengan skor akhir 1-4. Tapi ya mau euforia seperti apa ya kembali lagi lawannya Wolverhampton ya, pemain yang akan terdegradasi. Tapi mau bagaimanapun yang paling penting adalah Manchester United berhasil meraih 3 poin dan sekarang berada di peringkat ke-6 ya, peringkat ke-6 yang mana Liverpool jauh dari Manchester United secara klasemen. Akhirnya udah nggak besti-bestian lagi ya. Akhirnya sekarang Manchester United besti dengan Chelsea. Ya lumayan lah peningkatan ya dari papan tengah ke bawah menjadi ke papan atas masuk di 6 besar yang mana berpeluang kembali untuk masuk ke zona Eropa. Luar biasa, luar biasa. Ya, tapi asli teman-teman ya, aku ucapkan selamat kepada dulur-dulur semua yang menyempatkan untuk menonton pertandingan Manchester United, dibela-belain begadang, dan inilah kemenangan yang kita nanti-nantikan. Emang seperti biasa teman-teman, kalau menang ya gini, sumringah terus, rasanya happy. Meskipun yang dilawan Wolverhampton, menang tetaplah menang. 3 poin tetap hal yang wajib diraih oleh Manchester United. Dan sekarang kita coba melihat apa ya, ketika jalannya pertandingan, bagaimana performa dari masing-masing pemain. Jujur aja teman-teman ya, secara keseluruhan performa dari para pemain Manchester United cukup bagus ya. Kita tidak bisa mengatakan para pemain tampil sangat impresif, tampil luar biasa karena apa? Ya lawannya Wolverhampton. Yang sangat disayangkan adalah dari semua pemain yang tampil bagus, hanya Sine Lammens yang mendapatkan rating kurang bagus. Ya karena kebobolan 1 gol gitu loh. Sisanya kan semua pemain juga tampil solid menurutku. Dan kalau kita lihat dari lini pertahanan, menurutku nggak ada masalah. Para pemain saling mengcover, para pemain saling backup. Bahkan ketika Luke Shaw melakukan kesalahan, Eden Even juga mengcover. Ya, Eden Even melakukan backup di area Luke Shaw. Nah, terus dia sebagai pemain muda ini menurutku ketika diberi kesempatan, ya performanya secara perlahan menunjukkan progres. Dia lebih tenang ya. Dia tidak apa ya, tidak sejelek performa di laga sebelumnya gitu loh. Di laga ini dia lebih tenang, lebih percaya diri. Sebagai pemain yang berposisi di lini pertahanan dia apa ya, nggak banyak omong, nggak terlalu sering memprovokasi. Dia fokus kepada job desk-nya untuk menjadi dinding yang kokoh bagi Manchester United. Terus Lisandro Martinez akhirnya diberikan menit bermain yang cukup banyak di laga ini karena dimasukkan sekitar menit 70-an kalau nggak salah, 70 atau 75 gitu aku lupa. Dan Leny Zoro lebih percaya diri di laga ini nggak kayak di laga sebelumnya. Jadi secara keseluruhan lini pertahanan menurutku tampil bagus. Nggak ada kendala yang menyebabkan blunder-blunder yang merugikan bagi pemain lain, masih cukup aman. Terus di lini tengah eh, tetap stabil menurutku. Bruno Fernandes mencetak brace dan 1 assist. Casemiro tampil luar biasa solid, disiplin di lini tengah, nggak ada kesalahan dan chemistry antar pemain di lini tengah sangat bagus menurutku. Koordinasinya juga lumayan oke. Dan ketika memenangkan second ball, para pemain ini langsung melakukan through pass, langsung melakukan long ball ke sepertiga akhir. Amad Diallo, Diogo Dalot menurutku juga tampil bagus sebagai pemain wingback, nggak ada masalah. Beberapa kali menciptakan peluang. Diogo Dalot pun ya semakin stabil menurutku ya dari beberapa laga terakhir. Bahkan dia memberikan kontribusi assist juga. Dan yang terakhir kalau kita lihat di lini serang ya sama. Jadi setiap lini itu semuanya main stabil menurutku. Makanya secara keseluruhan para pemain tampil cukup bagus ya. Bukan yang sangat bagus atau gimana. Kalau sangat bagus ya 6 gol 7 gol harusnya. Tapi skor 1-4 menurutku salah satu hasil yang paling meyakinkan di musim ini bagi Manchester United. Di sini kalau kita bicara soal ini serang, ya para pemain aku melihat di babak pertama awalnya itu kayak gimana ya? Kayak masih kesulitan aja, masih belum klinis ya, masih
belum bisa memaksimalkan peluang, terutama Bryan Mbeumo ya. Di babak pertama itu masih sering mendelay bola, ya terlalu lama dalam kontrol bola dan seringkali kehilangan bola di momentum-momentum penting. Itu di babak pertama. Bahkan kalau kita lihat secara seksama ya, gol pertama dari Manchester United itu ketika siapa itu? Casemiro ya berhasil merebut bola dari Andre ya, sama-sama pemain Brazil gitu loh. Itu kayaknya Andre juga agak segan ketika melawan Casemiro gitu karena seniornya di timnas Brazil. Akhirnya bola berhasil dimenangkan oleh Manchester United dan Bruno lewat gol pertamanya ya memang agak lucu ya. Ini kombinasi antara gol lucu dari Bruno Fernandes dan kiper dari Wolverhampton yang menurutku ya refleksnya jelek gitu loh. Akhirnya gol pertama bagi Manchester United bisa tercipta. Jelang akhir babak pertama, nah 5 menit 7 menit akhir menurutku apa ya? Intensitas dari para pemain Manchester United yang mulai mengendor. Inilah yang seringkali terjadi di beberapa laga terakhir musim ini. Ketika sudah mulai unggul, para pemain menurunkan temponya. Akhirnya apa? Pemain lawan lebih banyak menguasai bola. Dan ketika pemain lawan lebih banyak menguasai bola, lebih mendominasi jalannya pertandingan, ya serangan demi serangan akan berusaha diciptakan oleh pemain lawan. Dan pada akhirnya menit tambahan di babak pertama kebobolan. Nah, itulah yang sering terjadi. Dan jujur teman-teman ya, setelah gol penyama kedudukan di babak pertama, aduh kok feelingku nggak enak gini, kok takutnya apa ya, lawan kalau berhasil membobol gawang Manchester United, itu kepercayaan dirinya langsung meningkat, asli, langsung bagus mainnya. Dan itu yang aku khawatirkan di babak pertama. Karena para pemain masih belum sebagus itu secara performa di babak pertama. Akhirnya memasuki babak kedua dan kita melihat gol dari Bryan Mbeumo di menit ke 50. Ya, menit ke 50-an. Dan menurutku itu gol yang mudah meskipun secara skema di babak kedua para pemain tampil lebih rapi, lebih simple, lebih banyak melakukan terupas, long ball ke depan dan berhasil lewat dari gol Bryan Mbeumo. Dan di sini aku juga bisa melihat sebelum gol Mbeumo itu tercipta, ya Diogo Dalot apa ya lebih memilih untuk melakukan passing ke Mbeumo karena aku yakin kalau Dalot sendiri yang melakukan shot nggak akan gol. Dan kita semua sepakat akan hal itu. Akhirnya dia melihat rekan setimnya dan dia melakukan crossing, akhirnya gol kedua pun tercipta. Lalu selanjutnya kita lihat 10 menit kemudian ya lewat skema-skema yang simple ya, long ball dari Bruno Fernandes akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Mason Mount dan terciptalah gol ketiga. Aku melihat gol dari Mason Mount ini bukan hanya asis Bruno yang bagus ya, tapi positioning dia yang sangat bagus dalam apa ya, mencari ruang ya, dalam mencari celah untuk mengetahui arah bola. Nah, akhirnya apa? Di sela-sela para pemain lawan di dalam kotak penalti, dia bisa mencari ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan dengan baik untuk mencetak gol. Dan yang terakhir, gol keempat itu karena situasi dari pelanggaran pemain Wolverhampton ya, karena sengaja membuka lengan atasnya ini untuk menghalau bola. Akhirnya setelah dicek VAR, ya penalti diberikan kepada Manchester United. Dieksekusi oleh Bruno Fernandes dan 1-4 bertahan sampai akhir pertandingan. Luar biasa. Dan di sini kalau kita melihat secara statistik ya, memang wajar. 1-4 itu skor yang wajar bagi Manchester United. Pasalnya secara possession 60% sekian dari Manchester United dengan expected goal 4,10. Itu menunjukkan bahwasanya harapan gol di laga ini memang 4 sekian gitu loh. Dan itu terbukti. Manchester United berhasil mencetak 4 gol dari 27 shot yang ditembakkan selama jalannya pertandingan dan 10 yang on target. Dengan 4 berhasil dikonversi menjadi gol. Jadi secara keseluruhan dari aspek statistik Manchester United unggul dibandingkan Wolverhampton. Dan menurutku dengan hasil yang meyakinkan ini Manchester United untuk sementara ini berhasil menduduki peringkat ke-6 di Premier League. Minggu depan
akan jadi laga yang sulit, tapi menurutku dengan kemenangan ini bisa jadi motivasi yang bagus, bisa meningkatkan kepercayaan diri dan moral para pemain untuk meyakinkan para pemain agar bisa memenangkan di laga berikutnya. Karena di laga berikutnya saya ingatku lawan siapa ya? Aston Villa atau Newcastle ya? Aku agak lupa urutannya tapi tetap di jam 3 dini hari saya ingatku ya. Ya intinya selamat buat kita semua sebagai fans Manchester United dan ini kemenangan yang wajar ya lawan tim peringkat 20 ya sudah seharusnya menang gitu loh. Bahkan agak disayangkan karena kebobolan 1 gol sebab Wolverhampton itu terakhir mencetak gol di bulan Oktober di 5 laga terakhir itu sama sekali kesulitan mencetak gol dan baru di laga Manchester United ini kembali mencetak gol. Tapi ya yang penting 3 poin dan produktif dalam mencetak gol. Jadi aku harap di laga-laga ke depan Manchester United bisa tampil seperti ini. Dalam artian ada progres dan konsistensi dari semua pemain. Ya, kita tidak bicara salah satu dua pemain yang tampil bagus ya, tapi kalau mau konsisten, mau stabil, mau mendapatkan hasil yang signifikan, ya semua pemain harus tampil bagus. Semua pemain harus menunjukkan progres. Akhirnya apa ya, hasil-hasil positif itu pasti akan datang dengan sendirinya. Oke, mungkin itu dulu review singkat dari hasil pertandingan Wolverhampton melawan Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.